Kekayaan dan kemiskinan adalah sebuah topik yang tidak pernah akan habis dibahas. Mengapa orang kaya semakin kaya, orang miskin tetap miskin? Dan mengapa orang kaya tidak mau menikah sama orang miskin? Dan orang miskin mengemis-ngemis agar bisa punya menantu orang kaya? Itu adalah sebuah drama yang nggak pernah ada habisnya. Kenapa yang dibahas selalu kaya dan miskin? Tapi yang nggak pernah dibahas adalah psikologi di balik itu semua. So, video kali ini saya akan membahas tentang the psychology of money. Mengapa? Kalau Anda menguasai psikologi keuangan ini, yang miskin masih kaya, ya kaya tetap kaya. Dari mana? Selain yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, kalau Anda hari ini subscriber lama saya, Anda pasti sudah tidak asing untuk mendengar daripada statement-statement saya. Bagaimana saya mengajarkan tentang tips-tips finansial. Nah, kali ini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul The Psychology of Money. Buku ini mengajarkan tentang the lessons atau pelajaran tentang wealth, kekayaan, greed, yaitu keserakahan, and happiness, dan kebahagiaan. Kalau kita bisa tahu bagaimana orang kaya tetap kaya, orang miskin kenapa selalu mengutuk dirinya miskin, bahkan yang paling parah mereka menjadi pengemis-pengemis online di sosial media. Itu saya sering terjadi. Dan oleh sebab itu, di buku ini diajarkan dengan sangat detail mengapa orang kaya akan tetap kaya raya. Dan dari buku ini ada 10 poin yang sudah saya rangkum. Ketika Anda membaca buku ini lebih lengkap, saya rekomendasikan setelah Anda menonton video saya juga sama-sama membaca buku The Psychology of Money ini, karangan dari Morgan Housel. Saya yakin setelah kita membaca dari Mr. Morgan Housel ini, kita akan punya literasi keuangan yang lebih baik. Nah, yang pertama adalah ketahui kapan sudah cukup. Manusia itu yang jadi masalah itu kan tidak ada kata cukupnya. Kita sering kejebak dalam perlombaan untuk memiliki banyak uang, banyak barang, dan status sosial. Kapan kita berkata cukup? Misalkan kamu udah punya rumah yang nyaman, mobil yang oke, tapi ketika kamu melihat scroll IG, kamu panas. Rumah tetangga lebih gede, mobil tetangga lebih bagus. Padahal yang penting, kamu harus fokus pada kebahagiaanmu, bukan apa yang orang lain miliki. Mengetahui kapan cukup itu adalah langkah pertama kamu menuju kebahagiaan sejati. Nah, itu lesson pertama. Kita masuk ke lesson kedua. Pentingnya kebebasan finansial. Bebas finansial adalah kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri, mengendalikan waktu kamu sendiri. Bayangkan kamu bangun pagi setiap hari. Anda tidak terpaksa untuk bekerja untuk membayar tagihan. Misal, seorang teman memutuskan bekerja part-time hanya untuk menambah penghasilan untuk membayar cicilannya. Nah, padahal dulu dia mendapatkan kebahagiaan dari waktu dan kebebasan yang dimilikinya. Tetapi karena sebuah keputusan fatal, dia menambah loan-nya, dia menambah utangnya. Akhirnya dia harus bekerja ekstra di luar passive income yang dimiliki. Untuk demi apa? Mengejar di luar kebahagiaannya. Loh Pak Chandra, masalahnya saya passive income pun belum punya. Ya kejar itu passive income. Oke Pak, kalau saya sudah passive income, saya punya kos-kosan 10, saya punya jaringan di bisnis network marketing saya, sudah menghasilkan passive income, saya sudah punya ruko 20, saya punya 10 emiten saham yang menghasilkan dividen, itu saya sudah passive income. Sudah. Kalau kamu hari ini uangmu yang bekerja, bukan kamu yang bekerja. Dan uang dari pasifmu itu, passive income itu bisa menghidupi gaya hidupmu. Itu passive income. Tapi kalau passive income sudah tidak lagi mencukupi gaya hidupmu, disitulah awal kamu keluar dari zona nyamanmu dan tidak lagi bahagia. Makanya pentingnya bebas finansial. Itu yang diajarkan di lesson number 2. Lesson number 3 adalah compound interest atau keajaiban bunga berbunga. Saya sudah bilang, berkali-kali saya juga sudah mengundang tokoh. Kalau kamu nabung 1 juta per bulan di usia 25, kamu tahu nggak waktu usia 55 dengan asumsi bunga 10% per tahun,
kamu bisa memiliki tabungan lebih dari 2 miliar. Itu bukan karena kamu menabung banyak, itu karena waktu dan bunga berbunga bekerja untukmu. Maka oleh sebab itu, kamu harus paham bahwa Albert Einstein sudah bilang keajaiban dunia ke-8 itu adalah compound interest, bunga berbunga. Ya, kamu harus paham itu. Yang keempat, keberuntungan vs risiko. Di sini kita harus sangat jelas. Setiap keputusan keuangan melibatkan risiko dan keberuntungan. Misal, investasi yang berhasil bukan soal pintar memilih saham, tapi juga waktu dan timing. Karena itu diversifikasi investasi, menjaga biaya hidup tetap rendah adalah cara untuk mengelola risiko ini menjadi lebih baik. Lesson number 5. Saya agak cepat ya, karena nanti Anda bisa baca buku ini. Saya ambil poin-poinnya aja. Nggak perlu mewah, yang penting kaya. Nah, ini masalahnya orang Indonesia bisa nggak kalau yang mengutamakan gengsi. Kadang kita tergoda untuk beli barang-barang mewah agar terlihat sukses. Kekayaannya sebenarnya itu bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak uang yang kamu simpan. Saya sudah sering bilang itu. Misalkan seseorang terlihat sederhana, tabungan yang cukup, tapi sebetulnya dia itu sudah jauh lebih kaya daripada orang yang pakaiannya bermerek dan sangat luar biasa. Kenapa? Menabung itu wajib. Jelas. Menabung adalah pondasi kekayaan menuju kebebasan finansial. Misal seorang pekerja dengan gaji sederhana rajin menabung, dia bisa punya passive income. Siapa bilang orang bekerja nggak bisa punya passive income? Bisa. Kamu punya deposito, kamu punya reksadana, kamu punya saham yang menghasilkan dividen, kamu punya ruko kos-kosan yang disewa orang, itu passive income. Kamu membeli perusahaan yang sehat, dia butuh injek dana, kamu sebagai investor, kamu verifikasi, kamu passive income. Kenapa enggak? Nah, itu dia. Makanya menabung itu wajib. Poin yang ke-7 adalah berpikir realistis, bukan perfeksionis. Kita seringkali mengelola uang itu tidak harus sempurna. Yang penting konsisten. Misalkan kamu tuh terlalu keras sama diri sendiri, karena sesekali kamu membeli sesuatu di luar anggaran. Fokuslah membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi yang bisa kamu pertahankan dalam jangka panjang. Realistis saja. Nah, ini seringkali psychology of money itu, pelajaran ke-7 itu, banyak orang perfeksionis. Oh, saya lebih baik yang ini, saya perfeksionis ini. Nggak bisa, kita realistis saja. Yang ke-8, siapkan cadangan. Nah, ini orang Indonesia ini nggak suka mempersiapkan kemarin dana darurat. Makanya waktu kemarin COVID, banyak orang yang income harian itu habis. Karena dia nggak bisa gojek, nggak bisa jualan. Kalau Anda punya cadangan 6 bulan ke depan Anda nggak ngapa-ngapain, kamu bisa punya cadangan untuk hal yang nggak terduga. Nah, itu dia. Maka mempersiapkan cadangan atau dana darurat itu sangat penting. Ke-9, optimisme dan keuangan. Ini saya seringkali pesimis kalau kita terdengar lebih realistis, tapi optimis adalah kunci mengambil risiko cerdas. Misal, seringkali kita mendengarkan berita buruk tentang ekonomi buruk, resesi dan sebagainya. Tapi itu tidak ada hubungan dengan diri kami. Mau ekonomi seresesi apapun tetap ada orang kaya baru. Dan ekonomi sebaik apapun tetap ada orang miskin baru. Catat quote-quote saya nih, quote Chandra Putranegara menit keberapa. Di setiap resesi ada orang kaya baru, di setiap ekonomi baik ada orang miskin baru. Nah, pastikan kamu bukan salah satunya, orang miskin baru. Pastikan kamu orang kaya baru, meskipun resesi. Justru banyak resesi, banyak orang kaya baru. Jangan salah. Ya, optimisme dalam keuangan. Dan yang terakhir, sadari bahwa kita tidak tahu segala-galanya. Itu lesson of psychology of money. Dunia keuangan penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Alih-alih mencoba mengalahkan pasar saham, investasi dalam dana indeks, kita seringkali tidak bijak. Kita seringkali investasi kita jatuh dan sebagainya. Terutama dalam dunia kripto juga. Makanya saya lebih baik kalau ditanya, Pak Chandra pegang saham apa? Saya tersenyum. Saya bilang, saya lebih baik invest di perusahaan saya sendiri. Pak Chandra hari ini pegang kripto apa? Saya senyum. Saya lebih baik pegang di perusahaan saya sendiri. Kenapa? Karena di perusahaan saya sendiri kendali ada di dalam tangan saya. Keuangan ada di dalam tangan saya. Kalau saya taruh di saham kan keuangan di tangan orang lain. Ya kalau CEO-nya bagus. Ya kalau fundamental perusahaan bagus. Ya kalau laporan keuangannya bagus. Nggak ada yang pasti. Jadi oleh sebab itu sadari bahwa kita tidak tahu segala-galanya. Tapi kita harus belajar. Demikian 10 lesson dari Psychology of Money, karangan Harold
household. Semoga sharing saya singkat ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Kalau Anda hari ini ingin belajar lebih dalam tentang dunia keuangan, Anda bisa ikuti pelatihan Merdeka bersama saya dan Pak Tony. Semoga itu bisa menginspirasi Anda semuanya. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.